dan pujian kami kepada Allah. Engkau harus menyembah kami, Engkau harus usah segala kami mau arahkan hati, pikiran, kami semua tertuju kepada Tuhan yang baik. Dan kami minta Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang melihat setiap pribadi kami lepas pribadi. Biarlah Engkau yang memulihkan setiap kami ketika kami dapat dengan doaku, ketika kami dapat menyembah Tuhan. Kami mau memberikan pujian dan pujian kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu dan rasakan. Kasih setiamu yang punya saya. Lebih dari langit biru, kebaikan-Mu yang baunya dari lautan. Berkat-Mu yang telah memberi sepanjang waktu bersama. Apa yang tak pernah mimpi, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan bersama, siapakah aku ini, Tuhan?
Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan.
Berkatilah ibadah kita ini dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang mengampuni kita semua, yang menguduskan kita semua, dan yang melayakkan kita semua memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Semua yang percaya katakan Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang merasakan hadirat dan kasih Tuhan? Ayo berikan tangan. Ya, ayo palingkan wajahmu kiri kanan, senyum aja. Ya walaupun tertutup oleh masker, ya senyum aja. Ya, ya. Katakan Tuhan baik. Ayo coba katakan Tuhan baik. Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Sambil dulu kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya bahwa saat ini minggu ini langit dan bumi memuji Tuhan. Kita berdiri secara penuh, kita siap-siap memuji Tuhan kita.
Masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Ya, kita bersyukur bahwa di saat ini kita boleh merayakan kasih dan kebesaran Tuhan. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan itu luar biasa bagi kita semua. Amin. Jadi yang sakit disembuhkan, oke? Yang susah dihiburkan, oke? Yang tidak punya makan diberikan makan oleh Tuhan. Amin. Termasuk saya juga gitu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, masih mau tetap berdiri? Masih kuat? Masih semangat? Oke. Baik. Yesus, Engkau Allah yang perkasa. Amin. Ayo 3 kali kita ucapkan bagi Allah kita. Amin. Yesus, Engkau Allah yang perkasa. 1, 2, 3. Yesus, Engkau Allah yang perkasa. Yesus, Engkau Allah yang perkasa. Yesus, Engkau Allah yang perkasa. Haleluya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Ya, kita akan memulai akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar juga ada acara pernikahan atau perkataan nikah, sehingga kita di saat ini akan diberkati oleh firman Tuhan dan juga akan diberkati oleh acara pernikahan perkataan nikah. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang tetap setia memelihara kehidupan kami. Walaupun kami jatuh, walaupun kami jauh daripada Tuhan, tapi kami boleh melihat perkuasaan bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mengangkat kami, Engkau membawa kami untuk lebih
Ku
kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya hari ini untuk melayani Tuhan, untuk membagikan sharing firman Tuhan. Dan biarlah kita sama-sama saat ini benar-benar kita melakukan dan benar-benar kita terima dengan sukacita. Haleluya. Berapa bulan ini ketika pandemi, Tuhan mengingatkan satu hal buat saya, buat kami, dan firman Tuhan itu begitu luar biasa, benar-benar memberkati. Dan biarlah firman Tuhan ini juga boleh memberkati kita. Amen. Bagaimana kuasa pujian penyembahan itu ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-24 dan Mazmur 22 ayat yang ke-14. Kita baca dulu ayat yang pertama, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Sudah dapat semuanya? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita baca ayat yang ke-2 di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-4. Mazmur 22 ayat yang ke-4. Sudah dapat? Kita baca 1, 2, 3. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersembahyang di atas puji-pujian orang Israel. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini bagaimana kita akan mengalami pujian dan penyembahan. Kenapa tema ini saya ambil dan saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Kenapa kok Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Pertanyaannya, kenapa Tuhan mencari? Padahal Tuhan itu tidak pernah kekurangannya. Di surga itu banyak malaikat, seharusnya bisa menyembah Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar? Alasan yang pertama bahwa malaikat itu tidak ditebus oleh Tuhan. Kita yang ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Minggu yang lalu kita boleh merayakan Paskah. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Ada hal yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam hidupnya. Yang pertama, kita sudah tahu Tuhan pasti tidak bisa berbuat dosa. Tapi yang kedua, Tuhan itu tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini, Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Betapa kuasa dari pujian penyembahan itu betapa luar biasa ketika kita melakukannya dalam hidup kita. Apa yang Tuhan lakukan atau apa yang Tuhan kerjakan ketika kita berdiri di atas pujian penyembahan kepadanya. Ketika hari ini kita lakukan benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang pertama maka Tuhan akan menikmati pujian dan penyembahan kita. Dengan senang Tuhan akan, firman Tuhan berkata Tuhan itu bersemayam di atas pujian penyembahan kita. Dia disenangkan, dia menikmati. Asalkan kita menyembahnya dengan tulus di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan tulus hari-hari
kami pada waktu pandemi, keyboard kami rusak Bapak Ibu. Terus kami berdoa dan puji Tuhan. Ketika pujian penyembahan itu dilakukan, ketika fokus penyembahan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, kami boleh mengalami janji-janji Tuhan itu, mengalami kuasa. Dan saya percaya siang hari ini ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan hari ini, kita merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Di tempat ini ada sukacita, di tempat ini saya percaya kita datang dalam kelemahan kita dikuatkan, kita datang dalam keadaan yang sakit tidak disembuhkan, kita datang dalam keterikatan kita dilepaskan. Mungkin kita datang dalam masalah, ada jalan keluar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Firman Tuhan katakan bahwa di dalam pujian penyembahan Tuhan akan melepaskan kuasa-Nya dalam hidup kita. Di dalam pujian penyembahan Tuhan akan melepaskan otoritas-Nya di dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan otoritas, dengan kuasa Tuhan, itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Allah tidak hanya menikmati pujian penyembahan umatnya saja, tetapi Allah mau benar-benar Dia bersekutu, Dia bergaul intim dengan kita. Dia benar-benar Dia menikmati ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan harta kita, Tuhan tidak membutuhkan kekayaan kita, Tuhan tidak membutuhkan kedudukan kita, tapi Tuhan mau hati kita terus menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa Allah kita raja di atas segala raja. Dia sanggup melakukan apa saja. Dia sanggup mengadakan apapun yang kita lakukan. Bahkan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Dia raja di atas segala raja. Firman Tuhan katakan, kita akan menikmati fasilitas raja. Amin. Kita ini anak-anak raja. Amin. Tapi pertanyaannya mungkin kita bertanya, saya ini anak raja, kok kenapa saya terus hidup dalam kesusahan? Saya kenapa kok hidup terus dalam penderitaan? Saya kenapa kok hidup terus dalam masalah? Padahal bolak-balik mungkin banyak hamba-hamba Tuhan berkata, kita akan mengalami janji Tuhan, kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Mungkin kita bertanya, kenapa saya tidak mengalaminya? Tapi yakinlah, ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita akan menikmati fasilitas raja itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa tema hari ini kuasa pujian penyembahan? Kuasa Allah dalam pujian penyembahan atau fasilitas Tuhan ketika kita menyembah raja di atas segala raja. Yang pertama, pujian penyembahan itu kuasanya adalah kita akan mengalahkan atau kita melumpuhkan kuasa kegelapan. Yakin Bapak Ibu? Mungkin kita berkata, saya cuma nyanyi-nyanyi aja. Tetapi ketika kita hubungan intim kita, kalau kita punya pemikiran bahwa yang saya layani, yang saya naikkan pujian ini, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, maka saya percaya kita melayani Tuhan tanpa beban, kita berdoa tanpa beban, bahkan mungkin kita besuk saudara-saudara kita tanpa beban. Kenapa? Kita melayani Raja. Dan hari-hari ini kami sedang lakukan itu. Kami tidak melihat atau kami tidak berusaha, saya
dekat dengan ini, saya dekat ini supaya saya dapat fasilitas. Tapi tidak. Ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata dan luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kuasa pujian penyembahan yang pertama itu kita akan melumpuhkan kuasa kegelapan. Di dalam Mazmur 149 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, Mazmur 149 ayat 6, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukum seperti yang tertulis. Itulah semara bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Amin. Kita percaya ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, kuasa kegelapan akan dikalahkan. Amin. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, ketika kita datang sungguh-sungguh memuji Tuhan, saya percaya dengan iman masalah kita diselesaikan. Amin. Kuasa kegelapan akan dilumpuhkan. Kuasa puji-pujian kepada Tuhan mampu melumpuhkan dan menghancurkan belenggu iblis. Ada salah satu contoh di dalam firman Tuhan di dalam Kisah Rasul ya 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Di situ menceritakan tentang bagaimana Paulus dan Silas di dalam penjara. Ketika Paulus dan Silas mereka di dalam penjara, mereka itu ditaruh penjara yang paling bawah. Mereka diikat, dibelenggu, bahkan dijaga oleh para tentara, orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga Paulus dan Silas. Apa yang mereka lakukan? Ketika di dalam masalah mereka tidak menyerah dengan keadaan. Ketika di dalam kondisi hidup mereka tidak menyerah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka fokus kepada Tuhan. Mereka melihat Allah yang disembah, Allah yang berkuasa. Dan mereka lakukannya itu apa? Pujian. Mereka memuji, mereka mengagungkan Tuhan. Mereka yakini bahwa di dalam pujian penyembahan itu ada kuasa. Dan terbukti Bapak Ibu, walaupun belenggu yang begitu kuat, bahkan penjara itu berapa lapis, di bawah penjara, di bawah tanah, tetapi kuasa Tuhan itu tidak dibatasi dengan keadaan apapun. Amin. Tuhan sanggup melakukan. Dengan cara apa? Tuhan membukakan belenggu, bahkan pintu penjara itu pun roboh. Kita jangan remehkan dengan kuasa pujian penyembahan Bapak Ibu. Ketika kita datang di tempat ini, yakini bahwa kita sedang menyembah Allah yang besar. Yakini bahwa kita sedang menyembah Raja di atas segala raja. Tuhan sanggup menerobos masalah kita. Tuhan sanggup melepaskan ikatan kita. Bahkan Tuhan sanggup menerobos masalah sakit penyakit yang kita alami ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu selain nama Yesus, ternyata pujian penyembahan merupakan dasar kekuatan bagi kita untuk mengalahkan musuh. Amin. Di dalam ayat ini tadi kita jelaskan bahwa
musuh. Ketika memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ketika kita datang, makanya setiap kali WL ya, ayo semangat memuji Tuhan. Dan itu pun saya alami Bapak Ibu, ketika saya merasa kadang sudah capek, kadang sudah rasanya tidak enak badan. Saya, karena puji Tuhan sekarang kita tinggal itu di tempat ibadah Ruko, jadi di atas itu tempat ibadah. Mulai kalau sudah tidak nyaman, saya naik ke atas. Saya nyanyi keras-kerasnya karena saya percaya tidak ada orang dengar. Terserah saya mau teriak, saya mau menyembah Tuhan. Dan puji Tuhan, ketika kita benar-benar menyembah Tuhan, sakit itu disembuhkan. Dan banyak hal lagi Tuhan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan berkat yang kedua yaitu kenapa kita kuasa apa yang kita alami ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, yaitu Allah mengambil alih peperangan kita dan perang ganti kita. Ketika hati kita fokus menyembah Tuhan, yakinkan Bapak Ibu, Allah atau Tuhan kita bisa ambil alih setiap perkara-perkara dalam hidup kita. Ada satu kisah di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Di situ kisah tentang Raja Yosafat ya. 2 Tawarik 20. Di situ kisahnya tentang Raja Yosafat. Dia itu diserang. Dan judulnya kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Di dalam pemerintahan Raja Yosafat, karena ini pembacanya ayat 1 sampai 30, jadi saya singkat ya ceritanya. Pemerintahan Raja Yosafat ini ketika dia memerintah, suatu saat ketika di dalam pemerintahannya itu, akhirnya dia itu kerajaannya itu akan diserang oleh Moab dan Amon. Moab dan Amon ini bersekutu untuk melawan Raja Yosafat. Dan pada saat itu Raja Yosafat semua rakyatnya mengalami ketakutan. Bahkan mereka mengambil keputusan untuk mundur, untuk menyerah. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Dia datang kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia melakukan bagiannya. Walaupun dia sebagai raja, dia menyadari bahwa sebagai manusia dia terbatas. Dia datang kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Di dalam ketidakberdayaannya, di dalam ketakutannya, karena Moab dan Amon ini mereka bersatu untuk menyerang dan rakyat itu tahu mereka akan kalah. Tapi mereka memilih cara yang benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka. Mereka tidak mengandalkan alat bukti perang yang ada di dalam kerajaan mereka. Tapi mereka datang mengandalkan raja di atas segala raja. Mereka bersatu untuk lari kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Ketika Raja Moab melakukan bagiannya, dia menyerahkan perkaranya di hadapan Tuhan, maka Tuhan ambil alih perkaranya Raja Yosafat ini. Cerita firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu membuat Moab dan Amon itu kacau balau. Akhirnya apa? Moab dan Amon itu saling berperang satu dengan yang lain. Akhirnya apa? Mereka saling bunuh-membunuh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran firman Tuhan hari ini buat kita. Apapun perkara di dalam hidup kita, apapun masalah yang kita hadapi, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, ketika kita mengambil bagian kita datang kepada Tuhan,
kita lari kepada Tuhan, maka Tuhan akan ambil alih semuanya. Amin. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini, mari serahkan sama Tuhan. Lari sama Tuhan. Datang kejar Tuhan. Mungkin, dan ini pun saya pernah mengalami, ketika kita memuji, ketika kita berdoa, seringkali itu ada rasa malas, ada rasa ngantuk, atau mungkin kita bosan, tetapi kita lawan semua hal itu. Kita fokus kepada Tuhan. Atau mungkin di dalam kita melayani Tuhan, ada kejenuhan, kita mulai kalah. Saudara, yang kita layani itu Tuhan. Kalau kita benar firman Tuhan katakan, kalau kita melayani Tuhan, kita melayani ataupun kita bekerja sama seperti untuk Tuhan, saya percaya pelayanan apapun itu melayani dengan sungguh-sungguh. Atau mungkin pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, kita bekerja sama seperti untuk Tuhan, kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita sebagai pegawai, mungkin kita dianggap sepele, tapi kalau kita bekerja sama seperti untuk Tuhan, kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Atau mungkin kita saat ini sedang berusaha, kita seorang pengusaha, mungkin di dalam keterpurukan usaha kita berkata, saya berusaha untuk Tuhan, sama seperti untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan punya cara untuk mengirim pelanggan-pelanggan. Tuhan punya cara. Dan ini pun terjadi di dalam kehidupan Raja Yosafat. Tuhan berperan. Tuhan ganti semuanya. Tuhan gantikan posisi Yosafat, bahkan rakyatnya. Jadi mereka tidak melakukan apa-apa, yang berperan Tuhan. Asalkan apa? Kita punya hati yang taat, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena Allah kita, yaitu Allah yang kreatif dan banyak cara untuk menolong kehidupan kita. Amin. Berkat yang berikutnya yaitu, ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka kita akan menerima inspirasi daripada Tuhan. Bahkan mungkin hal di luar pikiran kita, Tuhan itu sanggup melakukannya. Bahkan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan kasih kepekaan khusus buat kita. Mungkin ke depannya kita belum tahu terjadi, tapi kalau kita hidup intim dengan Tuhan, Tuhan pasti ingatkan, oh ini yang akan kamu lakukan, ini yang akan dikerjakan, kamu akan bertindak seperti ini. Dan itu ada terbukti di dalam kisah di dalam 2 Raja-Raja ayat yang ke-15. Ada kisah atau firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-15. Dua Raja-Raja 3, atau kita baca di dalam mulai ayat 13, tetapi ayat 11 ya. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini Nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkata Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dengan Safat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja itu untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Moab. Ayat 14, berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya
menjadi pelayan jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Dan puji Tuhan, ayat yang ke-15, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat yang berikutnya itu, ketika kalau kita hidup intim dengan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita akan mengalami kuasa dari pujian itu. Tuhan kasih hikmat buat kita, Tuhan kasih kita kepekaan. Kita akan mengetahui apa yang harus tindakan, apa yang kita lakukan, langkah apa yang harus kita lakukan untuk keluarga kita mungkin, untuk usaha kita, atau untuk pekerjaan kita, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita akan dituntun oleh Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua mau mengalami seperti itu. Ketika kita mengambil satu keputusan, kita mengambil keputusan yang tidak salah. Tetapi ketika kita bertanya lewat pujian penyembahan, maka Tuhan akan memberikan hikmahnya bagi kita. Tuhan memberikan cara yang terbaik bagi kita, apa yang kita harus lakukan. Tuhan dapat memberikan inspirasi dan jalan keluar untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Dan berkat yang terakhir, kuasa dari pujian penyembahan itu, yaitu Tuhan sanggup menarik jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Amin. Mari kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 32 dan Mazmur 40 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Dan ini ayat yang terakhir ya buat kita. Mazmur Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32. Mungkin wanita Yohanes 14 ayat yang ke-22, kaum pria Mazmur 40 ayat 4. Sudah dapat wanita ayat yang ke-32. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Mungkin kaum pria Mazmur 40 ayat 4. Sudah dapat Bapak-bapak? 1, 2, 3. Untuk memuji Allah kita, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ketika gereja kita di Rompak ini yang kita layani bersama, kita fokus untuk sungguh datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jiwa-jiwa itu datang. Amin. Kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai hamba-hamba siap melakukan ini. Amin. Ini janji Tuhan. Ketika pujian penyembahan, ketika nama Tuhan ditinggikan, bagian Tuhan, Tuhan yang membawa jiwa-jiwa datang. Dan memuji Tuhan, hal ini kami boleh alami hari-hari ini. Karena awal bulan April ya, atau pokoknya sebelum Desember lah, itu ada beberapa jemaat, ada yang pergi keluar kota, dan itu andalan-andalan kami yang Bapak Ibu. Sebagai ketua MPS kami, bahkan sebagai WL, dan jujur kami sebagai gembala itu rasanya Tuhan, bagaimana ini? Dan ada berapa lagi yang pergi ke luar kota, ada yang pergi ke Papua, ada yang tugas di luar kota sebagai WL kami semua yang mendukung di dalam pelayanan. Tapi kami sepakat berdoa dan berpuasa, kami yang bagian
untuk terus datang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan gantikan itu lebih. Dan puji Tuhan, jiwa-jiwa itu luar biasa. Ada yang datang yang sudah lama tidak pernah datang. Hari-hari ini justru mereka sekarang jadi menopang untuk pelayanan. Dan puji Tuhan, ketika kita benar-benar fokus sama Tuhan, kita lakukan ini. Jadi setiap sore, setiap pagi, saya sama suami kan sekarang pakai masker jadi gampang. Jadi kami itu doa keliling, sahabat keratap, kami kelilingi. Pokoknya hari ini keliling dan setelah ini besoknya keliling. Kan puji Tuhan sekarang pakai masker, jadi biarpun kami komat kami di jalan itu orang tidak lihat kami datang. Dan puji Tuhan, karena banyak gereja yang tutup, jadi sekarang pada datang di tempat kita. Dan puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Tuhan sanggup membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mari kita lakukan bagian kita, maka bagian Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan itu sebabnya di dalam setiap ibadah kita itu dimulai dengan pujian dan diakhiri dengan pujiannya. Karena betapa pentingnya pujian penyembahan itu. Itu sebabnya ketika kita memuji Tuhan di tempat ini, kita datang bukan hanya sekedar kita memuji biasa-biasa, tapi yakini bahwa kita sedang menyembah Raja di atas segala raja. Dan saya percaya ketika kita menyembah Raja di atas segala raja, maka kita akan mengalami fasilitas Raja itu dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Kita angkat satu pujian.